Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sirastu Subamastu merupakan film komedi romantis berbahasa Telugu India yang dirilis pada tahun 2016. Film ini dibintangi oleh Alu Siri sebagai Siris dan Lavanya Tripati sebagai Anu. Baiklah tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Scene berawal di mana Krishna Mohan, seorang pengusaha kaya, memarahi putranya bernama Ziva karena diam-diam menikahi gadis miskin berkasta rendah. Meskipun Kirti sudah sah menjadi menantunya, Krishna Mohan tidak akan menganggap istri Ziva itu sebagai menantunya sampai kapanpun. Di sisi lain terlihat Siri, putra bungsu Krishna Mohan, berada di Kashmir untuk urusan bisnis. Di sana Siri jatuh cinta dengan gadis cantik bernama Anu, dan saat hendak pulang ke Hyderabad, tiba-tiba mobilnya terhenti karena Anu tergelincir dari tebing. Siri segera membawa Anu ke klinik terdekat dan membatalkan perjalanannya. Namun besoknya saat Siri kembali ke klinik untuk menjenguk, Anu sudah tidak ada di tempat karena sudah dijemput oleh temannya. Meski begitu, Anu tidak lupa menitipkan surat ucapan terima kasih untuk Siri. Di sisi lain, Babu, asisten Siri, akhirnya mendapatkan informasi tentang Anu. Anu berasal dari keluarga sederhana. Ibunya telah lama meninggal dan ia hanya tinggal bersama nenek dan ayahnya yang penyayang. Sebenarnya Anu berasal dari Hyderabad dan sedang menempuh pendidikan di Vizag. Setelah lega mengetahui semua informasi tentang Anu, dengan penuh kebahagiaan Siri kembali pulang ke rumahnya. Saat makan malam, Siri menceritakan perasaan cintanya pada Anu kepada kakaknya. Sayangnya Ziva memberitahu bahwa ayah mereka telah menjodohkan Siri dengan Rupa, putri tunggal paman Mahendar, yang kasarnya setara dengan mereka, di mana pernikahan mereka akan dilangsungkan 2 bulan mendatang. Siri marah, ia mendatangi ayahnya untuk menolak perjodohan itu, karena dia telah mencintai seorang gadis dari kalangan menengah. Krishna sangat marah, ia tak akan pernah setuju jika putranya menikahi gadis yang berasal dari kasta di bawah mereka. Baginya gadis miskin tidak pernah tulus dalam mencintai pria kaya dan hanya menginginkan harta mereka. Siri menentang ayahnya dan membuat perjanjian bahwa ia akan menyamar sebagai pria miskin dan membuat Anu mencintainya. Dan jika gagal, ia akan menikahi wanita pilihan ayahnya. Krishna Mohan langsung menyetujuinya. Siri pun mulai menjalankan misinya dengan menyamar sebagai seorang pria miskin dan tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Siri datang ke kampus Anu dan terus menguntitnya. Bahkan Siri menyewa beberapa pencopet dan bersandiwara dengan membuat tuduhan bahwa Anu telah membuatnya kehilangan dompet yang berisi kartu identitasnya. Anu meminta maaf kepada Siri, dan bukannya memaafkan, Siri malah makin menjadi-jadi. Lagi-lagi Siri menyewa penyiar untuk menjebak Anu dan berhasil membuat Anu terkejut dengan berita hoaxnya. Anu pun mendatangi kantor kepolisian. Saat sampai, Siri langsung memeluk Anu dan polisi menginterogasi mereka. Anu pun memperlihatkan kartu tanda pengenalnya. Setelah itu, kekasih Swapnika yang bernama Jalu merasa sangat kesal dengan hal itu dan menghampiri Siri untuk melampiaskan kemarahannya. Anu kembali beraktivitas seperti biasanya. Ia bertemu ayahnya dan mengobrol bersama. Jagannath berkata, "Ibumu selingkuh dan mati setelah menikah. Kamu adalah satu-satunya harapanku." Anu merasa sangat sedih mendengar ucapan ayahnya. Jagannath pun mencairkan suasana dengan memberikan sebuah hadiah kepada putrinya. Anu kembali tersenyum bahagia. Keesokan harinya Anu mengembalikan kartu identitas Siri yang telah dimanipulasi oleh Jalu. Tiba-tiba saja polisi datang mengungkap bahwa barang milik Siri telah dipalsukan dan akhirnya Jalu ditahan oleh polisi. Swapnika dan Anu merasa muak berurusan dengan Siri. Lanjut cerita, Swapnika mengetahui bahwa Siri adalah pria kaya. Swapnika sangat kesal dan mengancam akan membongkar semua identitas Siri kepada Anu. Siri memohon pada Swapnika agar tetap merahasiakan hal itu. Lalu Siri mulai menceritakan bahwa ia jatuh cinta dengan Anu dan telah membuat perjanjian dengan ayahnya. Ia melakukan semua itu untuk mendapatkan cinta Anu. Swapnika merasa simpati dan mulai mendukung Siri. Keesokan harinya Siri menelpon ibunya dan menceritakan semua tentang Anu. Ketika malam tiba, Anu juga menelpon ayahnya dan menceritakan bahwa ia berhasil mendapatkan nilai tertinggi. Siri yang menyimak pembicaraan diam-diam menyiapkan perayaan untuk Anu. Di tengah perayaan, sekelompok ibu-ibu bergosip. Anu yang tak sengaja mendengar pembicaraan mereka terpancing emosi. Siri pun meminta maaf dan tanpa rasa canggung di situasi seperti itu, Siri malah mengungkapkan perasaannya. Di sisi lain, Anu mendapatkan kiriman kue dari ayahnya. Anu kembali tersenyum bahagia dan menelpon ayahnya. Jagannath berkata, "Setiap kesempatan kecil bagimu adalah hal yang hebat bagiku." Setelah mendengar perkataan ayahnya, Anu memikirkan Siri dan sepertinya mulai tumbuh benih-benih cinta di hati Anu. Karena sepengetahuan Anu, Siri adalah pria pengangguran, ia mencarikan pekerjaan untuk Siri.
Saat mendapatkan gaji pertamanya, Siri membelikan baju untuk Anu. Anu pun mengajak Siri bertemu di kuil, namun ayah Anu menelpon. Rupanya kontes suara sengaja mengatur pertemuan untuk menjodohkan putra tunggalnya dengan Anu. Putranya adalah Arun yang sejak lama telah menyukai Anu. Jagannath yang merasa berhutang budi pada kontes suara karena sering meminjaminya uang untuk sekolah Anu, menyetujui perjodohan itu. Anu sangat gelisah mendengar hal itu. Dia juga memikirkan Siri yang sudah menunggunya. Anu pun datang ke kuil. Siri langsung menghampiri Anu dengan gelisah. Dengan gelisah, Anu berkata pada Siri, mungkin itu adalah pertemuan terakhir mereka. Tak tanggung-tanggung, ia juga mengatakan tidak menyukai Siri. Tapi Siri tak percaya karena ia merasa selama ini Anu telah menyukainya. Saat Anu pergi, Siri mengejar dan memeluknya. Ketika melepaskan pelukan Siri, sebuah mobil pun hampir menabrak Siri. Ternyata itu adalah Arun. Arun bertanya pada Anu, siapa pria itu? Anu menjawab bahwa Siri adalah temannya. Siri menentang dan berkata, dia bukan teman Anu, melainkan sahabatnya. Singkat cerita, saat Siri hendak makan bersama keluarganya, Krishna Mohan menyinggung perjanjian yang telah ia sepakati bersama Siri. Namun jawaban Siri membuat ayah emosi dan meninggalkan meja makan. Siri kembali melanjutkan misinya dengan mendatangi rumah Anu dan bertemu Jagannath untuk mengakui bahwa ia adalah sahabat Anu yang diminta Anu membantu persiapan acara pernikahannya. Melihat Anu begitu kesal, Jagannath pun bertanya. Tapi Siri yang menjawab, Anu kesal dengan pernikahannya dan tidak berani mengatakan itu kepada ayahnya. Lalu Siri mengeluh kelaparan. Sumitra segera menyuruh Anu membuatkan makanan untuk Siri. Lalu Siri tak sengaja mendengar pembicaraan Jagannath dengan kontes suara yang membahas rencana pernikahan Anu dan Arun. Lalu Siri berpura-pura menelpon. Siapa dia? Tanya kontes suara pada Jagannath. Jagannath pun memperkenalkan Siri pada kontes suara dan Siri ikut berbincang dengan mereka. Keesokan harinya Jagannath dan Siri datang ke tempat wedding planners untuk menemui Shamsunder. Setelah menunggu sejenak, mereka pun menemui Shamsunder dan Jagannath membicarakan pernikahan putrinya. Di situasi seperti itu, Siri memanfaatkan kekayaannya dengan menyuap Shamsunder sebanyak 250 lakh rupiah untuk mengatur sebuah rencana. Hari pun berlalu. Dengan terburu-buru, Jagannath hendak pergi untuk menggadaikan rumahnya agar ia dapat membeli pakaian dan emas untuk pernikahan putrinya. Siri yang mengetahui hal itu pun mencoba menghentikan Jagannath. Karena sangat menyayangi Anu, Jagannath tak pernah merasa keberatan dan berkata, ia rela menggadaikan rumah demi pernikahan putri kecilnya. Siri sangat terkesan mendengar hal itu. Beberapa saat kemudian Siri dan Shamsunder berada di rumah Arun untuk membahas surat izin pernikahan. Tiba-tiba datang seorang polisi yang bernama Subas. Subas dengan wajah yang menakutkan membuat Siri dan Shamsunder tercengang. Dengan bangga, kontes suara memperkenalkan bahwa Subas adalah polisi spesialis dari Vijayawada dan karena tugas kedinasan, kini ia berada di Hyderabad. Saat keluar, Siri dan Shamsunder berdebat mengenai pemotretan Arun dan Anu. Tibalah sesi pemotretan. Dengan gaya yang terlihat sangat kaku, Siri mengarahkan agar Arun dan Anu melakukan pose dengan benar. Anu merasa kesal dengan Siri dan langsung menunjukkan gaya yang mesra. Tingkahnya berhasil membuat Siri cemburu. Keesokan harinya Shamsunder ke stasiun untuk bertemu dengan Subas. Saat sedang menunggu, tiba-tiba saja masuk wanita cantik. Ia adalah seorang penari yang bernama Nandu. Subas pun memperkenalkan dan merekomendasikan Nandu untuk mengisi acara pertunangan Arun dan Anu. Tetapi Subas menyuruh Shamsunder untuk mengakui Nandu sebagai adiknya. Karena Nandu adalah gadis yang ditaksir oleh Subas. Shamsunder pun setuju dengan hal itu. Di sisi lain, Siri sibuk memperhatikan foto Anu dan Arun. Lalu Siri memanggil Anu untuk melihat hasil pemotretannya. Siri menilai wajah Anu sama sekali tidak menginginkan pernikahan itu. Tapi Anu sangat menjaga kehormatan ayahnya. Dia berkata, walaupun terpaksa, ia akan tetap melanjutkan pernikahannya. Lalu terlihat Siri dan Shamsunder berjalan ke ruang rias dan mereka melihat Sarayu yang sedang merias Arun sambil bercanda. Siri memuji penampilan Arun. Lalu Arun bilang, ia akan berbulan madu di Swiss. Siri semakin termakan api cemburu dan mengatakan pada Arun bahwa sebenarnya Anu tidak mencintainya dan Anu ingin menikah hanya karena hubungan orang tua dan kedekatan mereka sejak kecil. Arun tidak percaya dan akan membuktikan bahwa Anu benar-benar mencintainya di depan tamu undangan. Akhirnya pesta pertunangan pun tiba. Terlihat Subas yang sedang tersenyum memperhatikan Nandu. Siri yang berada di panggung memberikan kesempatan pada Arun dan Anu untuk mengungkapkan isi hatinya. Arun berkata, Anu adalah prioritas saya sejak kecil. Saya sangat senang Anu hadir di dalam hidupku. Namun berbeda dengan Anu yang mengatakan ia hanya mencintai ayahnya. Arun sangat kaget dan terdiam mendengar pernyataan Anu. Semua orang bahagia kecuali Arun dan Anu. Lalu teman Anu pun datang.
Anu ingin memperkenalkannya dengan Arun. Tiba-tiba Arun membanting nampan yang dipegang oleh pelayan dan pergi meninggalkan Anu. Semua terkejut melihat perilaku Arun, lalu Koteswara dan Laksmi menghampiri putranya. Arun mengutarakan suasana hatinya. Dia bilang, "Aku berkata begitu hebat tentang dia, seperti orang gila. Setidaknya dia harus menyebut namaku." Jagannath pun datang menenangkan Arun dan meminta maaf. Siri ikut nimbrung di tengah percakapan mereka. Siri bilang Anda melakukan pernikahan ini untuk memberikan tumpangan hidup bagi Anu. Hal ini lebih bisa disebut dengan belas kasihan. Anu membentak Siri dan meminta maaf pada Arun atas ucapan Siri kepadanya. Di saat yang sama, Siri mendapat telepon dari ibunya dan bergegas pergi untuk menemui ibunya. Saat Siri sampai, Satyawati langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada putranya. Siri pun memeluk ibunya dan menceritakan semua pengorbanannya untuk mendapatkan cinta Anu. Satyawati ingin membantu dan ikut bersama putranya. Keesokan harinya, Siri memberikan uang pada Jagannath sebanyak 40 lakh rupiah. Tiba-tiba saja Shamsunder datang bersama ibu Siri yang menyamar sebagai kakak Siri. Anu pun datang dan Jagannath memperkenalkan ibu Siri pada Anu. Ibu Siri sangat senang melihat Anu. Singkat cerita, hari ritual pernikahan pun tiba. Siri yang melihat kecantikan Anu langsung berkata bahwa Anu terlihat seperti seorang dewi. Lalu Siri menghampiri ayah Anu yang sedang membahas mas kawin bersama Prasad. Jagannath memperkenalkan mereka. Kemudian Jagannath mengajak Prasad untuk bertemu Koteswara. Saat mereka bertemu, Prasad mengucapkan selamat pada Koteswara karena mengambil rumah Anu sebagai mas kawin. Koteswara menjadi bingung mendengar perkataan Prasad. Dan saat hendak melaksanakan ritual, seorang pria tua berkata pada Koteswara, "Sekarang rumah itu adalah milik kita." Koteswara terpancing emosi dan memanggil Jagannath. Semua orang kaget. Jagannath pun menghampirinya. "Apakah Anda memberikan rumah ini sebagai mahar?" Jagannath hanya diam. Koteswara memanggil Laksmi dan langsung memberikan kunci rumah itu kepada Anu dan memerintahkan seorang akuntan untuk mengubah properti dan keuangannya atas nama Anu. Anu memanggil Prasad untuk mengatakan siapakah yang memberitahunya mengenai mas kawin itu. Anu terus menatap ayahnya dengan raut wajah yang sangat sedih. Saat Prasad hendak menunjuk Jagannath, Siri langsung menghentikannya dan berkata bahwa dialah orang yang mengatakan hal itu kepada Prasad. Koteswara langsung menampar Siri dan mengusirnya. Kemudian Arun bertanya pada Anu, apakah ada masalah jika Siri tidak berada dalam pernikahannya. Anu hanya menggelengkan kepalanya tanpa berkata apapun. Jagannath juga diam membisu. Savianita sangat sedih melihat nasib putranya yang rela diperlakukan seperti itu demi wanita yang ia cintai. Siri pun melangkahkan kaki dan meninggalkan mereka. Anu terus menatap Siri dengan penuh kesedihan. Saat ritual pernikahan selesai, Anu bertemu dengan ibu Siri dan memeluknya. Di sisi lain, Siri bertemu dengan ayah Anu. Jagannath berkata pada Siri, "Ketika takut melakukan pernikahan dalam waktu sesingkat itu, kamu datang sebagai teman Anu." Di sisi lain, Siri bertemu dengan ayah Anu. Jagannath berkata pada Siri, "Ketika takut melakukan pernikahan dalam waktu sesingkat itu, kamu datang sebagai teman Anu dan melakukan apapun untuk pernikahan Anu." Apakah Siri mencintai Anu? Dan apa yang akan Siri lakukan jika menikah dengan Anu? Siri menjawab bahwa ia akan menjaga Anu dengan baik tanpa kekurangan uang dan apapun. Jagannath lalu menanyakan bagaimana dengan keluarga Siri. Siri hanya diam. Orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang bisa tidur nyenyak setelah mengirim putrinya ke rumah mertuanya. Kamu orang kaya dan kamu sangat memikirkan orang menengah seperti kami. Namun bagi kami, seorang yang kaya bukan berarti memiliki uang yang banyak ataupun berkelimang harta, tetapi memiliki nilai yang besar. Siri hanya diam dan membisu mendengar semua perkataan ayah Anu. Siri pun pulang bersama ibunya. Sesampainya di rumah, Krishna Mohan langsung melontarkan pertanyaan pada Siri. "Apakah kamu mengerti apa yang telah kamu lakukan?" Siri pun mengakui kesalahannya dan meninggalkan ayahnya. Keesokan harinya, Krishna Mohan dan keluarga Rupa langsung membicarakan persiapan untuk pernikahan Siri dan Rupa. Rupa terlihat sangat bahagia tetapi tidak dengan Siri yang masih terus memikirkan Anu. Lalu Rupa kembali menemui Krishna Mohan dan membawa sebuah hadiah untuk Siri. Krishna Mohan meminta Rupa untuk bertemu langsung dengan Siri. Tapi Rupa malah berpamitan dan hanya meminta agar Krishna Mohan menyampaikan pada Siri mengenai kedatangannya. Setelah itu Krishna Mohan memanggil Siri dengan penuh kemarahan dan membuat seisi rumahnya kaget. "Kamu meninggalkan rumah untuk mencapai sesuatu, namun kamu kalah dan menunjukkan rasa frustasi pada kami." Siri menjawab, "Anu mencintaiku, bahkan tidak mengenalku sebagai anakmu. Bahkan ayahnya dan semua orang di sana mencintaiku. Aku tidak kalah, tapi ayahlah yang membuat saya kalah," kata Siri. Siri mengingat semua perkataan Jagannath. Dia tidak bisa percaya diri setelah mendengar perkataan ayah Anu. Siri terus menjelaskan pada ayahnya mengenai nasib Kirti yang tidak pernah dianggap menantu selama 5 tahun.
Saya kembali meninggalkan gadis yang saya cintai karena saya tidak punya keberanian untuk membawanya sebagai istri di rumah ini. Krishna Mohan hanya terdiam merenungi semua perkataan putranya, lalu Siri memeluk ayahnya. Tibalah hari pernikahan Anu. Krishna Mohan dan keluarganya datang menghadiri pernikahan Anu. Koteswara yang melihat Krishna Mohan merasa heran. Kenapa dia di sini? Apa dia? Tanya Jagannath. Koteswara pun menjawab, dia adalah Krishna Mohan, seorang pengusaha. Dia adalah salah satu di antara 100 orang terkaya di India. Krishna Mohan pun menghampiri mereka. Tanpa basa-basi, Krishna Mohan langsung menyampaikan pada Jagannath bahwa putra bungsunya jatuh cinta dengan putrinya. Jagannath emosi mendengar perkataan Krishna Mohan. Cinta anakku tidak boleh hilang karenaku. Istriku sebagai ibu mengerti, sedangkan aku tidak bisa mengerti. Tolong beri kami satu kesempatan. Ucap Krishna Mohan yang memohon pada Jagannatham. Koteswara menenangkan sahabatnya. Ia berkata, hanya dengan satu panggilan telepon mereka bisa menghentikan pernikahan ini. Bukti apa lagi yang kamu inginkan selain dia secara pribadi datang dan meminta? Anu, kamu suka Siri kan? Tanya Koteswara pada Anu. Anu hanya menangis dan menatap ayahnya sambil menganggukkan kepalanya. Dari kejauhan Siri tersenyum bahagia. Koteswara berkata, kita semua ingin Anu bahagia dimanapun dia berada. Jagannatham pun menggandeng putrinya sambil berkata, dia adalah anak tanpa ibu. Pastikanlah hatinya tidak terganggu. Tuan, mulai hari ini, saya memiliki 2 putri dan 2 putra, ucap Krishna Mohan yang menandakan bahwa ia menerima Anu sebagai menantunya. Setelah itu, Anu pun menghampiri Siri yang hanya bersantai. Mengapa kamu tidak mengatakan semua ini kepada aku? Apa aku terlihat bodoh bagimu? Bukannya menjawab dengan serius, Siri malah menjawabnya dengan candaan. Nyonya, saya sudah mengatakan pada Anda, saya kehilangan identitas saya. Semua itu karena tindakanmu. Bersiaplah untuk menerima konsekuensinya. Anu pun tertawa dengan penuh kebahagiaan dan memeluk Siri. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.